Badana kana bini nganggo cadar. Niat di hati agar dikatakan paling sunnah, agar dikatakan paling baik. Ya, tapi itu menurut saya sih orang bodoh itu. Orang yang mewajibkan cadar itu ya hanya tidak paham kepada Islam kalau menurut saya. Kalau mewajibkan ya, perkara kamu mau pakai cadar kek, mau pakai helm kek, mau pakai karung kek, silakan. Gak ada larangan. Berkena bini keluar, umpamana pangangkui karung. Mangkui karung. Ya tahu, atau mangkui pocong. Kui pocong keluar. Apakah haram? Tidak haram, boleh. Pakai cadar boleh, silakan. Pakai helm boleh, silakan. Pakai pocong silakan, tidak masalah. Yang penting tidak sengaja menakut-nakuti orang. Sengaja ngakui pocong nakarnya itu kok nak ereng, niatnya yang jelek. Tapi kalau ada orang yang mewajibkan cadar itu, nah ini baru perlu dipertanyakan keilmuannya. Yang mewajibkan ya. Kenapa? Karena secara logis Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya semuanya tidak ada yang mewajibkan memakai cadar itu. Tidak ada. Terus yang dipakai dalilnya orang pakai cadar itu apa? Itu ayatul hijab kan? Ayat hijab itu hanya berlaku bagi istri Nabi yang pertama. Yang kedua bukan cadar itu. Tapi apa saja yang menghalangi penglihatan orang lain dari istri Nabi kepada istri Nabi. Ketika berkumpul, kadang itu tabir, semacam tirai yang ditutup. Ketika Nabi kumpul dengan para sahabat, istri Nabi itu ketika turun ayat hijab, mereka pakai tirai, tidak pakai cadar. Pokok lenga-lengin. Nah, kalau keluar kan nggak mungkin kalau keluar pak ngebet tirai, masa ngebet tabir gitu kan nggak bisa. Itu tuh untuk istri Nabi ya, istri Nabi loh. Tuh dalilnya mana pak? Oh gampang. Coba lihat. Sholat itu adalah tingkah paling mulia. Kita menghadap Allah. Coba lihat. Auratnya orang sholat apakah termasuk wajah? Duh, kalau sholat saja itu tidak ditutup wajahnya, ya kan? Itu sudah paling mulianya tingkah itu. Apalagi cuma ngadepi manusia. Kok ditutup? Kalau menurut saya jual belinya orang pakai cadar tidak sah. Kalau menurut saya, kenapa? Karena salah satu dari subjek jual beli, rukun jual beli tidak jelas. Orang jual beli itu kan ada subjeknya, ada subjek, ada objek. Ya, rukun. Semua akad begitu, Jong. Ya, kapi akad, Jong. Mong beres lo jelas lo usah. Coba lihat ini inti fikih ini nanti. Jual beli, ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, ada ijab. Syiar. 5. Akad nikah sama, cuma ada tambahan akad nikah karena harus ada saksi. Akad nikah, ada suami, ada istri, ada wali. Ya, ada 2 saksi, ada ijab. Ada ijab kabul gitu. Sama. Tapi di kawin mahar tidak wajib disebutkan. Tidak wajib, makanya tidak ada harga karena wanita tidak untuk dijual, betul? Kalau harus ada mahar, sama dengan barang. Coba barang, ada penjual, ada pembeli, ada harta yang dijual, mau ada saya jual dan mengejar, nah kan lo bisa, ya menjual. Ada harga, ada kata-kata. Ini harus jelas semuanya ini. 5 ini, mau baru selalu jelas, no saja, tidak sah. Contoh, objek tidak jelas. Saya menjual semua yang ada dalam karung ini dengan harga 100.000. Tidak sah. Kenapa? Yang ada dalam karung itu tidak jelas. Iya mau ngisi emas. Berde orang semelek. Mau ngisi celedok. Betul. Mengisi goceng. Betul. Nah, tidak jelas, tidak sah. Gampang saja. Otabah. Saya menjual handphone ini dengan harga semua yang ada di tabungan saya. Dasar itu. Berapa sebenarnya tabungan? Iya mau tabungan di 100 juta. Mau saya rupiah. Betul? Dasar. Makanya harus jelas. Sekarang ada orang pakai cadar. Jual beli. Saya beli ikan. Ini. Hari siapa semelere?
Pakai bine. Lo jelas. Pakai cadar atau tutup beco, ngerti? Pakai bebine. Tua ngoda, beli kenja. Balik atau enggak? Tua atau muda? Wajahnya seperti apa? Tidak sah kalau menurut saya, karena tidak jelas yang membeli dan yang membeli tidak jelas. Atau yang jual. Ada orang pakai cadar, jualan, tidak bisa. Kalau ada celah, barang yang dibeli itu celah. Kan ada khiyar, dikembalikan. Dikembalikan ke siapa? Kalau tidak jelas. Makanya kalau menurut saya kalau di Indonesia kan nggak bagus kalau pakai cadar. Mas kalau di Saudi yang Wahabi memang pemerintahnya mewajibkan itu. Ya terserah. Tapi kalau di Indonesia malah identik dengan teroris ya. Iya identik enak kok malah. Iya sekarang pakai cadar karena ada corona. Cowok pun pakai cadar. Ya. Seandainya tidak ada corona, cowok pakai cadar, bagaimana hukumnya? Hah? Cowok pakai cadar, bagaimana hukumnya kalau tidak ada corona? Boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh, wong hanya pakai cadar. Yang penting tidak pakai pakaian perempuan. Oh, apakah cadar itu pakainya perempuan? Belum tentu. Ninja itu gimana? Ninja ya. Belum tentu cadar, belum tentu punya perempuan. Nah, ini penting. Tapi kalau pakai perempuan, cadarnya perempuan dipakai sultan, dosa, tahanus namanya. La'anallahu la'ana Rasulullah SAW al-mukhannisin. Allah melaknat laki-laki yang berpakaian perempuan. Ada hadisnya. Nah, tapi kalau ada wanita mereka pakai cadar umpamanya karena dirinya terlalu cantik, yang kalau dilihat orang itu kemudian bisa membuat fitnah, boleh, tidak apa-apa, malah dianjurkan kalau wanita itu terlalu cantik. Bodoh artis kalau pergi ke mall takut kerubung goreng, dia pakai cadar, bagus itu, memang harus seperti itu. Tapi bukan karena wajib, bukan karena cadar itu tapi karena ada sesuatu yang lain yang menyebabkan itu menjadi disunatkan. Gitu, makanya karakter masyarakat kita ini beda dengan karakter masyarakat Arab. Gitu, non glanon. Mungkin orang-orang Arab itu kalau ada cewek cantik gitu bisa mengakibatkan fitnah. Tapi kalau di Indonesia saya kira walaupun ada cewek lu cadaran ajalan ajil babat tau umpamana masa arek-arek berkosa. Hah? Enggak, Indonesia budaya kita tidak seperti itu. Gitu. Jadi di Indonesia kalau menurut saya cadar memang tidak wajib. Tapi kalau ada di satu negara cewek umpamanya kalau tidak pakai cadar bisa diperkosa atau menimbulkan fitnah, ya harus pakai cadar. Tapi bukan karena cadar itu wajib secara universal, tapi karena sesuatu yang lain. Sayun ahor, illat ahor itu illat yang lain. Ini caranya memahami hukum. Nah, iya. Jadi benar sekali hukum langsung black harus begini. Enggak. Tapi dipahami dari konteks teori hukum atau kaidah fikih dan usul fikih. Filsafat hukum, usul fikih. Nah iya, makanya ada mau ngaji pakai jo.